Halo teman semua, selamat datang di channel ini. Channel yang diperuntukkan untuk kalian pemula yang ingin belajar audio workstation. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel audio workstation untuk pemula. Kali ini saya akan membahas permasalahan terkait dengan penempatan mikrofon. Nah, seperti kalian lihat di depan saya sudah ada satu mikrofon kondenser. Lalu saya juga menggunakan satu buah mikrofon lavalier atau clip-on ya. Lalu seperti biasa untuk proyek video ini saya menggunakan mikrofon dari handphone. Pertanyaannya adalah apakah dengan menggunakan lebih dari satu mikrofon, ya saya menggunakan 3 mikrofon tadi, apakah kualitas audionya akan lebih baik, clarity-nya ya lebih jelas, atau amplitudonya lebih keras? Apakah demikian? Kita sebetulnya juga sering melihat untuk pengaplikasian yang lain, misalnya pemain gitar akustik itu ya. Nah, di neck-nya itu sering ditodong sebuah mic. Lalu di bodinya dekat lubang resonansinya itu juga dikasih todong mic. Lalu bahkan di untuk menangkap ambience-nya, nah itu juga ada todong mic gitu ya. Lalu juga piano juga. Kalau kalian sering melihat grand piano itu dibuka baknya, lalu ada ditodong mikrofon di dalam baknya itu untuk menangkap bilah-bilah pengetuknya itu ya, yang dihubungkan dengan senar di dalamnya itu. Ada juga di bodinya dekat tutsnya itu juga ditodong mikrofon. Nah, lalu untuk pemain gitar elektrik juga pada kabinet speakernya itu di dekat konnya itu juga sering ditodong mikrofon 2 atau lebih. Nah, pertanyaannya juga sama, apakah kualitasnya menjadi lebih bagus, ya clarity-nya lebih jelas, amplitudonya lebih keras, ya seperti apa? Untuk menjawabnya sebetulnya sebagian saya sudah sampaikan di depan-depan mengenai pembahasan gelombang suara. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, tonton dulu yang mengenai gelombang suara. Intinya kan seperti ini, suara yang kita keluarkan melalui mulut atau melalui getaran senar gitar atau melalui tuts piano ya, itu semuanya kan menekan udara. Tekanan udara itulah yang diterima oleh transducer, yaitu mikrofon. Oleh mikrofon diolah menjadi arus listrik. Lalu di video yang lalu saya juga sudah jelaskan mengenai kecepatan suara di dalam suatu udara suhu tertentu. Kalau jaraknya dari masing-masing mikrofon itu saling berlainan, yaitu misalnya ini mic lavalier dan mic condenser, bahkan mic handphone, jaraknya saling berlainan. Nah, kalau masing-masing mempunyai kecepatan suara yang sama, maka di mic lavalier ini akan lebih dulu menerima suara saya, baru kemudian mic condenser, baru kemudian mic dari handphone. Waktu kedatangan suara ini disebut fase ya, karena terdapat 3 jarak yang berbeda ya antara mic lavalier, lalu mic condenser dan mic handphone. Maka meskipun suaranya itu identik ya, suaranya satu, karena kedatangannya berbeda, menjadikan gelombangnya itu menjadi 3 buah. Yang pertama tentu saja yang dekat dengan sumber suara, yaitu mic lavalier. Dia membentuk dulu gelombang dan lembahnya, lalu disusul dari mic condenser. Bergeser sedikit, dia membentuk gelombang dan lembah. Lalu yang ketiga, jaraknya yang paling jauh adalah mic handphone. Dia juga membentuk gelombang dan lembah yang sama persis, tetapi dengan waktu kedatangan yang berbeda, sehingga terdapat 3 buah gelombang gunung dan lembah. Nah, 3 buah gelombang gunung dan lembah ini disebut out of phase ya, fasenya
ya fasenya itu, waktu kedatangannya itu berbeda. Kalau in pace ya waktu kedatangannya itu sama, identik, saling menguatkan. Nah akibatnya karena out of pace ya, gelombangnya tidak simetris sama, maka gelombang yang pertama dari Mike Lavarir ini sudah mulai masuk ke fase negatif, yaitu lembah. Yang dua, yang mic condenser dan mic handphone itu masih ada di fase positif. Nah sebaliknya juga nanti pada saat yang Lavarir ini masuk di fase positif, nah yang dua ini tadi, yang dari condenser dan mic dari handphone itu masih ada di fase negatif. Nah dalam suatu titik ya, dalam suatu waktu tertentu, ada yang fasenya sudah negatif ya, lembah, tetapi ada yang fasenya masih gunung, positif. Atau sebaliknya nanti yang fasenya negatif sudah mulai masuk ke fase positif dan mana yang lainnya masih di fase negatif, maka tentu saja secara matematis antara positif dan negatif tidak menghasilkan suatu penambahan atau tidak saling menguatkan, tetapi akan mengurangi. Akibatnya apa? Ada cancellation di beberapa frekuensi ya, tidak di semua frekuensi sih, karena bergesernya kan cuma sedikit. Ada beberapa cancellation, pengurangan di beberapa frekuensi. Nah, pengurangan di beberapa frekuensi ini disebut COM filter ya. Kenapa COM atau sisir? Karena bentuknya itu, spektrumnya itu seperti sisir. By the way, COM filter ini juga bisa terjadi karena bukan penempatan beberapa mikrofon, tetapi karena pantulan suara dari dinding kan datangnya juga terlambat. Maka dari sumber suara yang sama ada 2 buah atau bahkan lebih dari 2 suara pantulan yang saling terlambat, sehingga secara grafis sama tadi, grafiknya identik tetapi waktu kedatangannya berbeda. Sehingga ada fasenya di suatu titik itu ada yang negatif dan ada yang positif, sebaliknya ada yang positif dan ada yang negatif. Sebetulnya permasalahan mengenai cancellation atau COM filter itu ada lagi. Karena tidak sengaja misalnya mengenai kebocoran mic, atau di dunia audio disebut mic bleeding ya. Misalnya saya sedang podcast dengan lawan bicara saya, masing-masing mempunyai mikrofon yang sendiri-sendiri ya. Nah, suara saya selain masuk di mikrofon saya juga masuk ke mikrofon lawan saya. Nah, tentu saja waktu kedatangannya antara mikrofon saya dan mikrofon lawan saya berlainan. Nah ini juga bisa menjadi cancellation di beberapa frekuensi atau COM filter. Dalam aplikasi panggung misalnya pemain drum itu ya, masing-masing alat perkusinya itu di micing satu-satu. Hi-hatnya diberi mic, snare-nya diberi mic juga, tom-tomnya diberi mic, saling berdekatan. Nah masing-masing itu pasti ada kebocoran satu sama lain, sehingga waktu kedatangan terhadap satu sumber suara, misalnya snare kita pukul,
Nah ternyata di mic snare masuk, di snare hi-hat masuk, di mic tom-tom masuk, di mic floor masuk, semuanya mengalami keterlambatan yang berbeda-beda. Kalau kita bicara mengenai aplikasi di panggung, itu sebetulnya banyak sekali potensi mengenai mic bleeding yang menyebabkan cancellation tadi. Contohnya adalah speaker monitor di panggung. Nah, musisi, vokalis, ya, basis atau gitaris, terutama juga drummer itu memerlukan suatu monitor di panggung, speaker monitor. Nah, bayangkan jika di panggung itu banyak sekali speaker monitor yang mengeluarkan suara yang sama. Misalnya seorang penyanyi sedang menyanyi, maka speaker monitor itu mengeluarkan suara yang sama. Beberapa speaker monitor mengeluarkan suara yang sama, suaranya itu looping, masuk kembali ke mikrofon si penyanyi misalnya. Nah, padahal jarak antara speaker monitor dengan mikrofon si penyanyi itu saling berbeda itu. Kalau dia ada di sebelah kanan, maka speaker monitor yang sebelah kiri pasti jaraknya paling jauh. Juga sebaliknya begitu. Nah, itu menyebabkan cancellation di beberapa frekuensi. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Yang pertama, ya tentu saja kalau memungkinkan atur jaraknya supaya sama. Ya kalau pakai mic lavalier sama mic condenser tentu nggak bisa sama jaraknya. Nah, atur saja jaraknya supaya sama. Yang kedua ada rules 1:3 ya. Kalau misalnya jaraknya antara mulut dengan mikrofon yang satu adalah 1, maka kalau ada mikrofon yang lainnya, maka antara mikrofon dan mikrofon satunya jaraknya adalah 3. Lalu yang ketiga adalah gunakan mic yang sesuai. Nah, kalian bisa lihat video saya mengenai mikrofon. Nah, yang keempat, kalau kalian sudah memilih mikrofon dengan jangkauan yang terbatas tadi masih juga bocor ya, untuk masalah mic bleeding tadi, kita bisa gunakan suatu perangkat namanya noise gate. Lalu yang kelima, dalam konteks out of phase-nya itu terjadi benar-benar 180 derajat ya. Artinya begini, yang satu mic itu membentuk gunung dulu atau positif dulu, yang satu mic lagi membentuk lembah dulu atau negatif dulu. Kok bisa terjadi? Bisa karena mickingnya terbalik. Misalnya dalam konteks micking snare drum ya, biasanya engineer itu mengambil mic untuk todong, untuk membrannya di atas dan untuk snare-nya di bawah. Nah, saling berhadapan. Nah, karena saling berhadapan sebetulnya tidak ada fase yang terlambat ini. Cuman yang atas ini membentuk gelombang positif dulu, yang bawah membentuk gelombang negatif dulu. Jadi waktunya berdatangan bersama-sama, namun yang satu positif dan satunya negatif. Nah, banyak pakar menyebutkan ini permasalahan yang lain. Ini mengenai polarity, yaitu plus minusnya. Nah, masalah completely out of phase atau polarity ini tadi, yang 180 derajat tadi. Nah, dalam mixer-mixer yang profesional ada suatu tombol fitur ya, fitur pembalik reservoir polarity ya. Di sana tinggal ditekan saja, polarity-nya sudah membalik ya, antara plus dan minus.
Nah, namun kalau kita tidak mempunyai fitur itu di dalam mixer, ya terpaksa pengkabelannya yang salah satu mikrofon tadi yang negatif dijadikan positif. Kasus pembalikan polarity dari plus ke minus, ya pengkabelannya tadi, itu sebetulnya lumrah terjadi pada seorang gitaris, ya, yang mana dia sering mengganti-ganti pickupnya, ya. Pickup itu apa ya, penghantar sinyalnya itu, ya. Manakala dia pengen mendapatkan karakter suara yang sesuai keinginannya gitu, ya, dia mengganti pickupnya, yang necknya diganti atau yang bodinya diganti, dikombinasi dengan merek atau jenis yang lainnya gitu, ya. Lalu asal pasang dia antara plus dan minusnya terbalik. Pada kala dia membunyikan satu pickup misalnya di body, suaranya akan bulat. Pada saat dia membunyikan pickup yang di neck, suaranya juga bulat. Nah, tetapi manakala dia membunyikan pickupnya dua-duanya, ternyata bunyinya hilang. Here we have the bridge pickup. Here it's just nice and full. Let me go to the middle pickup. Nice and full. Middle and neck together, good and full. Neck, nice and full. Let's go to the bridge and middle together. See, it sounds not really thin. We got a little coil hum there too. So that told me this pickup is actually out of phase with these two here. Nah, solusinya sama sebetulnya. Ini masalah polarity-nya terpasang terbalik, plus minusnya terpasang terbalik. Maka pada switch untuk gabungan antara pickup neck dan bodinya tinggal dibalik saja. Nah, itu tadi solusi-solusi untuk mengantisipasi mengenai out of phase atau pump filter atau masalah polarity-nya. Nah, kalau dalam konteks recording banyak sekali plugin-nya, lebih gampang. Lebih sulit kalau kita bicara mengenai live. Nah, demikian teman-teman mengenai masalah phase dan polarity. Mudah-mudahan kalian bertambah pengetahuan dan karya kalian semakin lebih baik. Semoga bermanfaat.